Tempat ibadah dengan arsitek menakjubkan selanjutnya adalah kuil Murudeshwara. Murudeshwara adalah sebuah kota di Batkal Taluk di distrik utara Kannada di negara bagian Karnataka, India. Kota ini terletak 13 km dari markas Taluk Batkal. Murdeshwar terkenal dengan patung Siwa tertinggi kedua di dunia, kota yang terletak di pesisir Laut Arab dan juga terkenal dengan kuil Murdeshwar. Asal mula nama Murdeshwar berasal dari zaman Ramayana. Namun di samping itu terdapat Murudeshwara Temple atau Candi Murudeshwara. Murudeshwara Temple atau Candi Murudeshwara dibangun di atas bukit Kanduka yang pada tiga sisinya dikelilingi oleh air dari Laut Arab. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Shiva dan gopura atau gapura bertingkat 20 dibangun di kuil ini. Dua buah patung gajah ditempatkan di tangga menuju kuil ini. Seluruh candi dan kompleks candi termasuk 249 meter gopura raja yang dianggap sebagai gopura tertinggi di dunia dibangun dari sumbangan pengusaha dan dermawan Bapak R.N. Shetty. Candi itu sepenuhnya modern dengan pengecualian pada bangunan sucinya yang masih gelap dan tetap tenangnya. Dewa utama adalah Sri Midesa Lingga, juga disebut Murudeshwara. Lingga itu diyakini menjadi bagian dari lingga Atma asli dan diperoleh dua kaki di bawah permukaan tanah. Semua umat dilarang masuk ke dalam bangunan suci tersebut. Ada patung kereta matahari di sisi taman, kolam, patung yang menggambarkan Arjuna menerima Gitopadesham dari Dewa Krishna, Rahwana ditipu oleh Ganesha yang menyamar, manifestasi Siwa sebagai Bhagirnath menuruni Gangga diukir di sekitar bukit. Sebuah patung besar Dewa Siwa menjulang terlihat dari jarak yang sangat jauh hadir di kompleks candi. Ini adalah patung Siwa tertinggi di dunia. Tinggi patung adalah 123 kaki dan dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk membangun. Patung ini dibangun oleh Siva Moga, Kasinath, dan beberapa pematung lainnya. Dibiayai oleh pengusaha dan dermawan Mr. Shetty dengan biaya mencapai 50 juta Rs. Patung ini dirancang sedemikian rupa sehingga mendapatkan sinar matahari langsung sehingga ketika matahari muncul patung ini akan berkilauan. Awalnya, patung itu memiliki 4 lengan dan dihiasi dengan cat emas. Namun, hembusan angin kencang merusak lengan patung dan hujan yang lebat membuat cat larut. 5. Masjid Hasan II. Masjid Hasan II merupakan nama masjid yang terletak di Casablanca, Maroko. Masjid ini mulai dibangun tahun 1980, didesain oleh arsitek berkebangsaan Prancis Michel Pincel dan dibangun oleh Bouygues. Masjid ini disebut-sebut sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di kota Mekah. Masjid ini memiliki minaret yang paling tinggi di dunia dengan ketinggian 210 meter dan memiliki kapasitas 25.000 orang dan ditambah lagi dengan pelataran yang mampu menampung 80.000 jemaah. Masjid Hasan II dibangun pada tahun 1986 sampai 1993 untuk memperingati ulang tahun mendiang Raja Maroko Hasan II. Masjid Hasan II dibangun menjorok ke Samudra Atlantik, membuatnya terlihat seakan-akan berada di tengah laut layaknya sebuah masjid yang benar-benar terapung. Tak salah bila kemudian masjid ini mendapat julukan sebagai masjid terapung terbesar di dunia. Masjid megah ini kini menjadi penanda kota Casablanca. Teknologi tinggi diaplikasikan di masjid megah ini dengan memanfaatkan teknologi cahaya laser untuk pencahayaan dan memberikan keindahan tersendiri di malam hari. Penggunaan pemanas lantai untuk mengontrol temperatur ruangan masjid melalui lantainya ketika suhu dingin, penggunaan pintu elektronik, rancangan atap yang bisa dibuka tutup dengan teknologi mutakhir dan beberapa bagian lantai masjid menggunakan kaca tebal sehingga memungkinkan jemaah melihat Samudra Atlantik yang menyapu bebatuan di bawah masjid. Selain itu, masjid ini juga secara keseluruhan berukuran sangat besar dengan dekorasi interior ruang sholat yang mengagumkan, dengan ukiran tangan para pengukir yang memang profesional di bidangnya ditambah dengan dekorasi hasil cetakan semen. Sebuah tim besar para maestro pengukir dipekerjakan khusus menangani proyek pembangunan masjid ini. Bahan-bahan terpilih berupa kayu-kayu cedar dari kawasan Atlas, batu pualam dari pegunungan Agadir, dan batuan granit dari Trafouit. Lebih dari 6.000 seniman Maroko dipekerjakan pada proyek pembangunan masjid ini sejak dari awal pembangunannya. Dengan biaya proyek mencapai $500 miliar dan sebagian besar dari dana pembangunan tersebut merupakan sumbangan dari rakyat Maroko sendiri. 6. The Lotus Temple.
The Lotus Temple adalah rumah ibadah agama Bahai yang didedikasikan pada bulan Desember 1986 yang terletak di tengah 26 hektar taman di Jalan Kuil Lotus di Bahapur, dekat Nehru Place di Delhi Selatan, India. Bangunan ini terkenal karena bentuknya yang seperti bunga, serta arsitekturnya yang tidak biasa dan menjadi daya tarik yang menonjol di kota. The Lotus Temple ini seperti museum, dengan banyak informasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama Bahai dalam bentuk foto dan teks yang dipajang, serta film pendek penuh wawasan yang diputar setiap 20 hingga 30 menit. Kuil ini berbentuk lingkaran dengan 9 sisi dan 9 pintu masuk. Angka 9 diyakini dengan kesempurnaan. Kuil ini juga dikelilingi oleh 9 kolam. Ada 27 dari kelopak di kuil ini yang terbuat dari beton dan dilapisi oleh pualam. Desain lotus dipilih karena dianggap sangat penting bagi banyak agama di dunia, termasuk Islam, Jainisme, Buddha, dan Hindu. Bangunan ini tidak memiliki pilar dan memiliki 2.500 tempat duduk dengan atap kaca yang memungkinkan cahaya alami masuk. Kuil ini diperkirakan didatangi oleh 15.000 pengunjung setiap harinya. Ajaran iman Bahai juga menjadi daya tarik pengunjung. Agama yang berasal dari Iran ini mempromosikan kesatuan dan bertujuan untuk menciptakan persatuan dunia dengan menghilangkan semua prasangka termasuk ras dan gender. Agama ini memiliki jumlah penganut sepertiga dari 6 juta pengikut agama yang tinggal di sana. Agama Bahai adalah agama yang relatif baru dan tumbuh dari Islam Syiah pada pertengahan abad ke-19. Ketika Iran mengalami ketidakstabilan dan gejolak yang meluas, seorang saudagar berusia 24 tahun bersama Syed Ali Muhammad Shirazi mengaku sebagai utusan dari Tuhan dan keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Dia menyebut dirinya The Bab atau The Gate dan mulai menyebarkan pesan revolusioner yang membuka jalan bagi dasar Imam Bahai. Poin utamanya adalah bahwa seorang nabi baru akan muncul setelah dia untuk mengubah umat manusia. Tujuan dari iman Bahai membangun rumah ibadah ini adalah menjadi pusat dari komunitas dan kegiatan agama tersebut, di mana setiap orang dipersilahkan datang dan terhubung dengan Tuhan tanpa memandang agama. Iman Bahai memang memiliki kitab suci tersendiri, namun ia percaya bahwa ajaran agama dari semua nabi adalah sah dan memiliki kesatuan agama yang mendasar. Kompleks kuil ini dibuka setiap hari, kecuali hari Senin dari jam 9 pagi hingga matahari terbenam atau jam 5.30 malam. Lalu selama musim dingin dari Oktober hingga Maret, dan di musim panas dari April hingga akhir September hingga jam 7 malam. Tidak ada biaya dan sumbangan jika ingin mengunjungi tempat ini. Semua orang dipersilahkan mengunjungi kuil ini. Karena popularitas tempat ini yang semakin meningkat sebagai daya tarik wisata, sehingga tempat ini menjadi sangat ramai, khususnya di akhir pekan dan hari libur nasional. Perhatikan juga bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diizinkan masuk. Sangat menakjubkan sekali ya tempat-tempat ibadah yang tadi kita bahas, ditambah dengan bangunan arsitek yang megah dan unik. Tapi Mata Dunia masih punya nih informasi terkait tempat ibadah dengan arsitek menakjubkan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mata Dunia.